juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir.
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di Pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera minta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh.
Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov.
Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Tro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat Mirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat Mirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kimsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kimsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, SU-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kimsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kimsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan, sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera minta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Tro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video Grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, SU-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai serang K-52E, helikopter serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan, sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia, dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, SU-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Su-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye. Mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostexted Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai serang K-52E, helikopter serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Su-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan, sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia, dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, SAU-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Su-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Tro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia, dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, SU-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, уезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye. Mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai serang K-52E, helikopter serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, SU-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Tro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostex-Tet Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat Nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostex-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Pro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть рэп, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigadeiro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah, merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat.
Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye. Mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai serang K-52E, helikopter serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostex State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie, VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara, menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk.
Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Sau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul.
Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua,
Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama. Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera minta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar, mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется
3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть рэп, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade TRO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia, dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai serang K-52E, helikopter serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansky mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye. Mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboron Export JSC, bagian dari Rostec State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboron Export Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboron Export membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboron Export di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera meminta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinsal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan, sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unginta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat Mirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat Mirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostex-Tet Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk mengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera minta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Tro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat Nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat Nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat Nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, Angkatan Bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan Bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Sau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57.
Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera unita pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Ro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh.
Drone pengintai angkatan bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinzhal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah KH-101, KH-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal KH-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Melnitsky, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei. Tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir.
Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Su-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec-State Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Krokus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini.
Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan, sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera meminta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin.
Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade RO ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan. Demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, слаженность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами, каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом с стартовой позицией оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke sejumlah titik krusial di wilayah Ukraina. Serangan rudal pada 13 Juni malam salah satunya menyasar pangkalan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sasaran utama rudal dan drone Rusia adalah wilayah Melnitsky, lapangan terbang Starokonstantinov, tempat ledakan terjadi. Wilayah Starokonstantinov terindikasi juga terkena rudal Kinsal. Ada juga serangan terpisah dari Crimea di wilayah Zaporozhye. Analis memperkirakan rudal Iskander mencapai targetnya. Serangan rudal dan drone Rusia juga menyebabkan ledakan di wilayah Kiev, Melnitsky, dan Zhytomyr. Serangan terbaru Rusia ini memicu peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Ukraina. Terpisah, pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh semua dari 17 pesawat nirawak serang tipe Shahed Rusia. Pertahanan udara Ukraina juga menembak jatuh 7 dari 14 rudal yang diluncurkan oleh Rusia pada malam hari tanggal 14 Juni, kata Komandan Angkatan Udara Mykola Oleshchuk.
Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Yeisk di wilayah Krasnodar Rusia dan Crimea, sementara 10 rudal jelajah Kh-101, Kh-555 ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-95 di atas wilayah Saratov, Rusia. Pasukan Moskow juga meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M dari Crimea dan wilayah Krasnodar Rusia serta 1 rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal Kh-47M2 dari wilayah Tambov. Serangan Rusia mendorong sistem energi Ukraina ke arah skenario terburuk, kata perusahaan energi swasta terbesar. Ukraina mencegat pesawat nirawak dan rudal jelajah di atas wilayah Khmelnytskyi, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa, dan Kirovohrad, kata Oleshchuk. Konsekuensi penuh dari serangan tersebut sedang dirinci. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur penting Ukraina dalam serangan baru terhadap jaringan energi negara tersebut. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman bergilir pada tanggal 15 Mei, tetapi penutupan tersebut telah meningkat secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Grup Utara Rusia terus melancarkan serangan ke kota Volchansk wilayah Kharkov. Kelompok penyerang grup Sever Rusia merebut gedung lain di wilayah pabrik agregat dan melanjutkan operasi penyerangan mereka di kota Volchansk. Musuh lebih aktif di area gedung-gedung tinggi dan melakukan 3 kali upaya menerobos ke arah selatan dan barat daya dengan jumlah total hingga 90 militan, kehilangan lebih dari 50 orang tewas dan luka-luka, dan tidak berhasil. Demikian keterangan video grup Utara Rusia, 14 Juni. Sementara suasana di timur kota Volchansk relatif tenang, angkatan bersenjata Ukraina mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik baru. Dalam 24 jam terakhir, kemajuan umum pasukan Rusia ke arah Volchansk mencapai 100 meter. Pertempuran sengit juga terjadi di arah Liptsov. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 300 personel dalam sehari terakhir. Termasuk kehilangan tank T-72, Esau-2S3, Akasia, persegi hitam kecil 23 howitzer D-30, mortir 120 mm di area pemukiman Izbitskoye, mortir 82 mm di area pemukiman Vidrojenovskoye. Brigade bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dan ditarik untuk menutupi kerugian tersebut. Pengangkut personel lapis baja ketiga Garda Nasional Ukraina dikerahkan sebagai pengganti dan menempati posisi Brigade ke-57. Militer Ukraina mencatat 126 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Angkatan Udara dan pasukan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 5 area konsentrasi personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Rusia, 3 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Juni melansir militer Rusia total kehilangan 524.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.936 tank, 15.234 kendaraan tempur lapis baja, 18.854 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.818 sistem artileri, 1.101 sistem roket peluncur ganda, 849 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.097 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rosoboronexport JSC, bagian dari Rostec Corporation, menghadirkan helikopter militer Rusia di pameran industri helikopter internasional Heli Rusia 2024 yang digelar di Crocus Expo IEC di Moskow 10 hingga tanggal 12 Juni. Direktur Jenderal Rosoboronexport Alexander Mihev mengatakan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia terhadap kebutuhan helikopter terbaru modern yang unggul. Saat ini, lanjut Mihev, Rosoboronexport membukukan kontrak untuk pengiriman lebih dari 170 helikopter ke lebih dari 20 negara. Di antara helikopter yang paling banyak diminati di pasar dunia, ujarnya, adalah helikopter pengintai Serang K-52E, helikopter Serang Mi-28 NME, helikopter angkut militer Mi-171 serta helikopter angkut Serang Mi-35M dan Mi-35P, yang ditampilkan Rosoboronexport di pameran ini. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.